Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak sekalian di SMP Negeri 1 Cikarang Utara, karena kalian telah diterima sebagai calon siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikarang Utara. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kalian sudah diterima dan banyak teman-teman kalian yang ingin diterima di SMP 1 Negeri Cikarang Utara, namun karena berbagai hal belum bisa diterima. Anak-anak sekalian, kalian sebagai siswa baru memasuki tahap pertama, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi perlu adanya pengenalan lingkungan sekolah, karena selama ini kalian sekolah di sekolah dasar, yaitu SD dan sekarang SMP, maka perlu ada pengenalan di lingkungan yang baru. Anak-anak sekalian, kalian sekarang bersama saya, Bapak Suwandi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, biasanya mengajar PPKN di kelas 9. Pada MPLS ini, materi yang akan kita bahas adalah kesadaran hukum. Jadi kita sebagai warga negara harus punya kesadaran hukum. Apa itu hukum? A. Pengertian hukum dan kesadaran hukum. Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Hukum juga diartikan aturan tingkah laku para anggota masyarakat. Hukum juga diartikan kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi. Tujuan hukum itu adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga tercipta keamanan dan ketertiban. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tersebut berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu, misalnya hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, dan lain-lain. Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang, dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. B. Teori kesadaran hukum. 4 indikator kesadaran hukum. 1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. 2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan atau tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut. 3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum. 4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhinya. C. Syarat dan prosedur kesadaran hukum. 1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum. Karena tanpa pengetahuan maka sulit untuk mempunyai kesadaran hukum itu sendiri. Jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum, tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya.
Masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena dapat melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum. 2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya. Maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum. Ketiga, kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum. 4. Menerima hukum. Menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati. Jika hukum ingin berjalan, membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah. Akan tetapi, pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri. Sebagai contoh juga, kalian sebagai siswa baru, maka diberikan pula tentang pemahaman hukum, yaitu melalui MPLS, yaitu tentang materi kesadaran hukum. Faktor-faktor kesadaran hukum. Jadi orang mau melaksanakan hukum, punya kesadaran tentang hukum apabila dipengaruhi oleh 5 faktor. 1. Rasa takut pada sanksi. Jadi orang mentaati hukum karena takut dengan sanksi. Orang sadar hukum karena takut dengan sanksi. Misalnya, orang mengendarai sepeda motor di jalan raya membawa helm dan surat-suratnya karena takut diberikan sanksi oleh Bapak kepolisian. Kedua, memelihara hubungan baik dengan kelompok. Artinya ingin menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ketika memelihara hubungan baik dengan penguasa atau pimpinan. 4. Kepentingan pribadi terjamin. Artinya keselamatan bisa terjamin. 5. Sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Artinya peraturan itu ditaati ya, karena memang sesuai dengan aturan-aturan nilai-nilai yang dianut olehnya. Berkaitan dengan kesadaran hukum, misalnya ya, pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain. Itu 2 faktor, 1 faktor pendidikan dan yang kedua faktor ekonomi. Faktor pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting karena dengan pendidikan pola pikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah. Dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya. Seperti halnya anak-anak sekalian, kalian sekarang masuk ke tingkat SMP, dan mudah-mudahan nanti sampai ke jenjang perguruan tinggi. Dengan tingginya pendidikan kalian, nanti kalian akan memiliki kesadaran hukum yang sangat tinggi karena kalian bisa berpikir, yaitu dengan sistematis. Yang kedua, faktor ekonomi. Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum. Artinya, bila ekonominya cukup tinggi, segala macamnya terpenuhi, kemungkinan untuk melanggar hukum itu adalah kecil. Namun demikian, bila ekonominya serba kekurangan dan bahkan mencari usaha pekerjaan sangat sulit, maka akan cenderung lebih besar dalam pelanggaran hukumnya. Contohnya yaitu pedagang kaki lima. Karena untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit dan mencari pekerjaan susah, maka cenderung melanggar hukum, yaitu berjualan di seputar trotoar, badan jalan, yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah. Semakin banyak kebutuhan yang diperlukan, maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum itu sendiri. Itulah anak-anak sekalian, pada pertemuan MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Cikarang Utara ini, untuk materi kesadaran hukum Bapak cukupkan sekian. Dan sebelum Bapak akhiri,
ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 4 tugasnya ya, seperti yang Bapak tayangkan di sini. 1. Berikan 3 contoh patuh terhadap hukum di lingkungan keluarga. 2. Berikan 3 contoh patuh terhadap hukum di lingkungan sekolah. 3. Berikan 3 contoh patuh terhadap hukum di lingkungan masyarakat. 4. Berikan 3 contoh patuh terhadap hukum di lingkungan bernegara. Tugas ini bisa kalian tulis di kertas, ya, bisa kalian ketik, kemudian dikirimkan ke wali kelas masing-masing melalui grup WA. Terima kasih. Sekian Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.